sebelum Sabar kayaknya. masuk ke dalam game. Tapi kita bakal melihat tentunya dan langsung saja masuk ke dalam Land of Dawn untuk game kita yang pertama di match kita yang terakhir antara Alter Ego X dan lihat bener Barats Jungler guys. Barats Jungler. Wow. What? Gila ini sih keren banget dengan adanya plot twist Barats Jungler yang sempat dipopulerkan oleh om kita semua, Om Wawa. Dan yang akan muncul di MDL kali ini dari teman-teman Pups, Cheesecake dan juga Roach sudah berada di area depan dengan seorang Jawhead dan juga Valir tentunya, Rexlona dan juga Davgod saling bahu-membahu untuk membiarkan space dari jungler mereka Ami dan juga Vanessa melakukan farm. Iya, dan aku suka sih sama Barats Jungler di sini. Tapi kalau kita lihat dari Pups sudah bermain dengan agresif dan Davgod pun yang akan menjadi first blood tentunya untuk teman-teman dari Pups sebelum 1 menit kita yang pertama. Aku lanjutin lagi kalimat aku di mana aku suka banget sama Barats Jungler karena menurut aku Barats ini dia bisa dibilang kayak bisa menjadi defensif juga, menjadi frontliner juga. Jadi menurut aku nggak gampang untuk ditumbangkan dari seorang Barats yang kita tahu juga Detonas welcome-nya meskipun memiliki 1 detik animasi tapi masih bisa untuk menculik satu personil dari teman-teman Pups sendiri Gio. Betul sekali, tapi programmernya dari monster udah pecah, nggak bisa kemana-mana. Tapi ada Davgod yang mencoba untuk memberikan bulir-bulir ke arah seorang Roju di area belakang sana. Tapi kalau mengingat tadi Cimomo bilang Barats jadi jungler ya cukup enak. Kalau di posisinya AE kayak sekarang sebenarnya cukup enak, aku setuju karena ada Razel, ada Monsters, ada Rexlona di mana hero-hero yang memberikan damage sakit dan Emi kalau dia mau nebein bisa, dia mau makan juga bisa. Contohnya seperti ini di Destona welcome udah dimakan, dilepein karena Roach gak bakal bisa kemana-mana. Bahkan Davgod mendapatkan 1 point kill Cheesecake dari belakang udah sekarang full maut, tapi teman-teman dari Alter Ego nggak mau overcommit, dia masih mencoba untuk bertahan dulu, masih mencoba untuk cari momentum. Tapi Cheesecake kali ini sudah menjadi target. Bulir-bulir yang masuk ke tenggorokan, kelek-lekannya dia enggak bisa dimuntahin dan akhirnya harus tumbang. Iya, ini adalah alasan juga kenapa aku suka Barats yang menjadi jungler. Tapi di sisi lain Rojunya langsung masuk dengan ejector yang baik ke arah seorang Amy. Tapi di sisi lain Rexlona mulai masuk juga dengan triple sweep mengarah ke arah seorang jungler. Vanessa-nya tumbang di sini meskipun bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi menurut aku ini cukup mahal juga buat Pups karena mereka kehilangan Vanessa yang kita tahu ini jungler utama untuk Pups sendiri. Dan Pups nggak berhasil untuk ngedapetin turtle-nya tadi masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X Choji. Ya, ngelihat dari early-nya sih ya, dengan adanya seorang Barats gitu loh, dan ada Xborg dan juga Matilda, ini sih early-nya early banget ya hero-nya seorang Alter Ego ya, yang membuat mereka cukup mudah lah untuk mengambil game di early sekarang. Lihat, Soul Bloom-nya udah perih itu loh. Tapi Circling Eagle langsung melangkah ke arah seorang Davgod ternyata di situ. Circling Eagle yang benar-benar dimention oleh seorang Choji di sini. Dan bahkan kali ini dari seorang Vanessa mencoba menggaruk ke arah seorang Davgod, tapi Amy yang berada di paling depan mencoba untuk memberikan distraction dan bahkan masih nge-cover seorang Davgod dengan cukup baik sekali. Sorry Choji tadi aku potong karena itu tadi benar-benar seru banget. Dan menurut Choji kalau kita lihat ini Davgod-nya justru yang menjadi mungkin tumpuan, tapi ternyata Vanessa-nya masih bisa menumbangkan Davgod. Silakan Choji. Ya kalau di early sih emang tumbuhannya ada di Davgod dan juga Ami ya, dimana Ami kalau misalkan pakai Barats dapat stack sampai 25 itu udah mukulnya udah bukan pakai lepehan lagi ya, tapi udah pakai kaki injek ya. Dan kalau misalkan Davgod sendiri di early memang udah sakit banget, tapi nanti kalau di midnya kemungkinan bakalan turun tangan dari seorang Razel menggunakan Kagura dan juga Monster dengan 3 core item seorang Xborg. Jadi kalau untuk early dan mid sejauh ini Alter Ego aman. Sementara dari Pups Equal sendiri, Vanessa sini sebenarnya di early-nya Roger agak tertinggal ya dengan Barats. Cuman kalau misalkan dia sudah mendapatkan Winter dan juga Endless Battle itu udah enak banget dengan combo Lichen Pounce abis itu basic attack-nya. Tergantung dari Vanessa-nya apakah dia bisa meng-keep up temponya atau tidak. Iya, dan menurut aku ini harus berhati-hati juga dari Davgod karena dia sepertinya diincar berkali-kali sama seorang Vanessa ya. Meskipun tadi percobaan pertamanya agak sedikit gagal dari Vanessa, tapi setelah dia tahu resource skill dari seorang Davgod udah nggak ada, dia langsung ngegaruk-garuk lagi Wolf Transformation ke arah seorang Davgod. Dan Ami, Roju, dia sendirian kayaknya. Roju agak sedikit ini ya, ada technical issue sepertinya karena dia diem aja di area mid. Dan bahkan kali ini dari Poizinya mencoba untuk diusir tentunya dengan adanya Fire Missile, atau mungkin dia lagi lihat item dari seorang Roju tadi.
Oh, ternyata seperti kata Cimo mau bilang ada tactical issue dan itu benar terjadi karena tadi memang agak cukup aneh Rocio cuman diam aja di situ. Mm-mm. Tapi lepas dari technical issue yang dihadapi oleh kedua tim, aku melihat dan memperhatikan dari tadi nggak ada teman-teman dari PUBG Sport yang menggunakan Purify. Dimana sebenarnya Iya. ada triple swipe yang bisa dipakein Purify, ada Detona's Welcome bisa pakai Purify. Tapi mereka pede, mereka dengan Flicker, mereka dengan Retribution tentunya. Ini mereka benar-benar pede banget untuk menghadapi seorang Cyber ataupun mungkin dengan seorang Barat sih juga. Tapi Nah, riskan juga sebenarnya kalau misalnya ketangkep, dan beberapa kali juga terjadi ketika triple swipe-nya benar-benar on point, terus juga Detona's Welcome-nya juga on point. Ini bakal menjadi kerugian cukup besar bagi teman-teman dari PUBG Esports sendiri. Ya, betul. Nah, kalau menurut Choji sendiri gimana? Dia kan tidak ada Purify Nah, nih Choji. kalau menurut aku ya, ini Purify-nya sudah di tangan Cheesecake. Jadi mau tidak mau Cheesecake itu harus benar-benar ke cover mulu ya kan dengan flaming torrent-nya biar supaya ngedorong player-player dari Alter Ego tidak masuk ke zoningnya seorang PUBG. Jadi mereka benar-benar mempercayakan Purify mereka kepada Cheesecake nih. Iya, tapi kali ini bakal coba dibuka tim fight-nya dan bakal lihat Ray-nya berada di sisi belakang mencoba final blow dan bahkan langsung mengarah ke arah seorang Amy, tapi Amy-nya terlihat cukup tanky sebenarnya di sisi bawah. Ada triple sweep yang baik sekali dari seorang Rex Lona dan mampu menumbangkan Poisey sendirian aja di area bawah. Ini menurut aku dari PUBG mungkin mereka benar-benar harus nguatin dari sisi rotasi sih. Karena teman-teman dari Alter Ego mereka bisa ngedapetin siapapun kapanpun mereka mau. Tapi di sisi lain ada pertukaran yang baik ke arah seorang Razel dan bahkan ini bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1 yang aku bilang dari PUBG akhirnya mereka nggak terlalu rugi-rugi banget Gio. Iya, dia dapat ejector dengan sangat baik yang dilakukan oleh Roach dan akhirnya mendapatkan 1 poin kill karena Razel. Tapi di area mid kali ini Ami dengan badan dinosaurus yang sangat besar dikeroyok sama 5 orang tapi sepertinya nggak bakal bisa bertahan karena sudah ada final blow dikeluarkan tapi poin killnya dapat oleh Vanessa. Tapi nggak sampai di situ aja, ada ejector karena seorang monster masih bisa mundur ke area belakang, nggak mau terlalu berlebihan terutama juga dari teman-teman PUBG Esport. Kalau mereka sampai offside juga itu bakal bahaya. Walaupun Reklonanya belum tadi ya dia belum memiliki triple swipe. Tapi kalau misalnya dia punya nih kayak sekarang, nih harus hati-hati dari teman-teman PUBG Sport. Dan sementara itu di area bawah sepertinya Monster udah mulai diganggu gugat oleh teman PUBG Sport. Sudah ada Lassie Sanity di pop up, jedar Jessica Iskandar gak kena sama siapa-siapa, tapi sebuah outer turret diamankan oleh PUBG Sport. Ya, yang kita lihat kali ini mereka juga udah mulai menyamakan dari sisi objektif turretnya. Berarti ngedapetin 1 turret di area bawah, kali ini 2 turret dikantongi oleh kedua tim. Dan bahkan menurut aku ya, PUBG sendiri mereka rotasinya masih sama-sama agresif. Kita ngeliat di early-nya mereka sempat kehilangan 2 poin, tapi kali ini masih mencoba untuk memaksimalkan potensi yang bisa dibawakan sama seorang Jawhead dengan ada ejector dan bahkan Ray-nya dengan Benedetta di sini Choji. Iya, ngelihat kondisi seperti ini persis banget seperti yang aku prediksiin tadi pas lagi line up, karena ini bener-bener team fight banget ya dari kedua belas tim, bener-bener tabrakan terus dan nggak ngarah ke pick off dan sampai turtle aja dicuri sama seorang Roger. Iya, benar banget. Turtle yang bukan bisa dibilang dengan retribution ya, bukan retribution supermarket kali ini, tapi bahkan kalau kita lihat dari Ray-nya bakal ditumbangkan begitu saja. Dia mencoba untuk lari tapi dari seorang monster masih bisa untuk mengejar dengan Lassie Sanity dan bahkan Dev Coach-nya mulai menemukan Rojo juga. Dan bahkan kalau kita lihat bakal coba diharas dengan Smart Missile, namun dari seorang Dev Coach mencoba untuk memilih untuk mundur saja. Itu sebenarnya momen Turtle agak sangat disayangkan dari teman-teman Alter Ego karena mereka harus kecolongan Turtle yang terakhir. Apalagi dari Purple Buff kali ini bersama dengan Cheesecake yang udah sekarat didapatkan bahkan oleh Amy. Luar biasa sekali, tapi Cheesecake masih mencoba dengan Senitoren yang memukul mundur minion, bahkan memukul mundur teman-teman dari Alter Ego. Dan tapi ya kalau di area atas ini mereka benar-benar nge-push banget. Ada Saber yang bisa diam-diam muncul, tapi Ray dengan Benedettanya kali ini dengan kita tahu mobilitasnya sangat tinggi, dengan final blow bisa clearing minion dengan sangat cepat sih ngomong. Iya, dan bahkan kali ini ada pressure yang terus diberikan sama teman-teman dari Alter Ego di masing-masing lane-nya. Dan ini membuat teman-teman dari Alter Ego mereka pede banget karena mereka tahu mereka punya Razel, mereka punya Dev Coach, dan bahkan Amy yang bisa menjadi frontliner, menjadi sandbag untuk menelan semua damage yang keluar dari PUBG sendiri. Sementara kalau kita lihat dari Ray pun dia melakukan rotasi tadi di arah mid sampai ke arah sekarang menit ke 9 ya.
Karena dia mau nggak mau dia harus ngejaga lane-nya. Jangan membuat teman-teman dari Alter Ego khususnya Rex Lona nih yang diam-diam melakukan rotasi juga bisa ngedapetin dan bahkan ngedapetin objektif buat teman-teman Alter Ego X. Sementara Monster masih bertahan di area bawah juga nih Gio. Aku ngerasa gini Cimomo, Alter Ego X yang sekarang sebenarnya mirip sama Alter Ego X zaman-zaman di Jambu nggak sih? Nah, Jambu juga sekarang kan udah nggak main. Oh, ya. Guava ya? Aku nggak, kok Jambu? Terlalu Indonesia hawanya. Guava maksudnya. Terlalu ditranslate. Iya, inget zaman ya, Guava. Mungkin karena coachnya Ars juga kali, jadi dia mencoba untuk mengimplementasikan. Tapi flame shot tadi dari seorang Ryze mencoba untuk melahap purple buff dari seorang Vanesi, tapi masih cukup baik, masih bisa diamankan oleh teman-teman dari PUBG sendiri. Vanesinya nggak kehilangan purple buff tadi, tapi Lordnya udah mulai muncul dan bahkan lihat dari seorang Monster mencoba untuk masuk dan langsung Sanity dikombinasi dengan Flicker dan bahkan cheesecake-nya harus menjadi cheesecake beneran. Tapi kalau kita lihat Poisi kali ini yang mau Bandit ke arah dua member dari Alter Ego dan bahkan Devcoach-nya masuk dengan ada Circling Eagle menumbangkan seorang Roju di situ. Tapi di sisi lain Vanesi kali ini bakal coba dikejar-kejar dua member sekaligus, tapi di sisi lain ternyata 3 hilang, ditukarkan untuk 1. Di sisi lain Ray-nya bakal coba split push di area atas Gio. Iya, tapi Rex Lona juga nggak mau tinggal diam, mencoba untuk mendapatkan di area mid ya, nggak kena sama Vendetta, tetapi Retro Swipe kali ini hanya untuk mendinai saja, nggak ngelihat tadi Poisi. Dan sebenarnya rugi gak ya, karena midnya didapetin, atasnya juga didapetin. Ini masalah rugi atau enggaknya, kedua assassin ini menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat baik dan perfect. Mereka sadar, mereka kuat dalam masalah push ke arah turret, dan itu dijalankan dengan sangat baik. Dan masing-masing tim memiliki super minion, dan ini dia itemnya. Coji, silakan. Iya, kalau lihat dari itemnya gue pengen ngingetin sama lo, Benedetta mungkin role-nya assassin tapi gameplaynya ada seorang fighter. Dengan ada Bloodlust X, War X dan juga Brute Force Full Split, dia udah gampang banget untuk in and out kalau misalkan lagi team fight. Kalau apalagi kalau misalkan solo 1v1 dia bakal gampang banget untuk ngabisin minion dengan Electro Final Blow-nya. Item udah cukup mumpuni, tinggal tambahan ada beberapa item defense. Sementara kalau ditek banget suara cekrak-cekrik dari sabitnya, dan ini benar-benar oke banget untuk sekarang ya. Poisi itemnya udah ada Hash Cloud, Oracle dan juga Dominance of Ice. Balik lagi, sepertinya Ruby hari ini kayaknya masih kekurangan War X ya. Mengingat katanya tadi, katanya siapa tadi lupa. Pokoknya Endless Battle lebih oke lah. Malika. Intinya. Iya, Malika. Ya, dan kali ini bakal coba dibuka terlebih dahulu. Emi langsung Detona's welcome ke arah seorang Roju di sini yang menjadi frontliner standback, tapi bakal coba di follow up dengan cukup baik oleh seorang Devcoach dengan Circling Eagle. Tapi di sisi lain Vanesi masih coba untuk masuk dan bahkan mundur setelah area Wolf Transformation, tapi ada flame shot yang baik dari seorang Ryzel. What? Ini overturn-nya connect langsung ke arah Cheesecake dan memiliki damage yang benar-benar sakit banget dari seorang Ryzel. Dan kali ini teman-teman dari Alter Ego, mereka malah mau mengamankan Lord terlebih dahulu, tapi Vanesi lihat dia udah siap sepertinya di area bus. Udah siap-siap dari retribution kah? Tapi ternyata tidak, karena nggak ada teman-teman yang backup juga. Tapi Vanesi kan dengan sebuah serigalanya Detona's welcome nggak dapat siapa-siapa, dan itu ditarik dijemput oleh seorang Devcoach kali ini. Balas Insanity jedar Jessica Iskandar, nggak kena pada siapa-siapa. Vanesi ini juga Cheesecake harus tumbang. Triple swipe-nya mendapatkan double kill ke arah seorang Rekona, mendapatkan pundi-pundi gold dan juga pastinya pundi-pundi kill menjadi 5. Dan ini nggak baik banget, 2 member dari PUBG harus hilang sambil menunggu Lordnya datang ke area mid. Iya, dan ini menurut aku mahal banget sih buat teman-teman dari PUBG, karena sebenarnya Vanesi-nya memang dia nggak bisa nge-kontes Lordnya. Dia mau coba culik satu member dari teman-teman Alter Ego, yaitu Ryzel. Tapi masalahnya backupnya bener-bener banyak banget, dan kali ini Ray mencoba final blow, mencoba untuk menahan pergerakan Lord yang masuk area base, dan bahkan Detona's welcome lagi dan lagi dari seorang Emi connect begitu saja. Tapi ternyata dari Poisinya bakal coba dipukul mundur. Lordnya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Cheesecake, tapi di sisi lain Rex Lona dengan free-nya triple sweep ke arah seorang Poisi yang bisa ditumbangkan begitu saja. Rojunya bakal coba ditumbangkan juga, 2 member hilang, dan bahkan di sisi lain ini overturn dari seorang Ryzel mencoba untuk mendapatkan Cheesecake. Di sisi lain Vanesi-nya nggak punya damage yang cukup, dan bahkan kalau kita lihat dari teman Alter Ego berfokus untuk terhadap base-nya, dan kali ini Ryzel lagi dan lagi mencoba untuk menemukan Cheesecake, tapi itu nggak dibutuhkan sama teman dari Alter Ego karena mereka berfokus untuk langsung menemukan